warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Apri Kristanti, owner dari Ketan Durian Pondok Kelapa yang berlokasi di Komplek KI Pondok Kelapa. Dan umur saya 55 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara mengenai UMKM Kedai Ketan Durian dan Jahe Rempah untuk tugas mata pelajaran PKK. Kami mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Oke Bude, pertanyaan pertama, sejak kapan Kedai Ketan Durian dan Jahe Rempah berdiri dan kira-kira itu siapa pendirinya? Oh, dulu 10 tahun yang lalu, 2016 itu awalnya suami. Awalnya nggak kedai permanen gini, dulu pakai kaki lima. Karena terus berkembang ya, kita pengen berkembang, akhirnya ya punya kedai yang alhamdulillah permanen ya, nggak usah bongkar pasang tenda. Pertanyaan kedua, apa alasan memilih usaha Ketan Durian dan Jahe Rempah sebagai produk utama? Pertama, kita dulu kan nggak punya uang. Nah, ini pilih-pilihan usaha itu harus memang selektif sekali karena uang kita sangat terbatas. Pertama, produknya bisa kita jual kembali kalau hari ini tidak laku, paling tidak spare 2 hari lah bisa dijual. Terus kedua, modalnya kecil, sangat kecil. Ketan Durian dan Jahe itu modalnya sangat kecil dan minim resiko lah. Pertanyaan ketiga, berapa modal awal usaha? Dari mana sumber modalnya? Awal usaha itu karena kita nggak punya modal sama sekali waktu itu ya, dari alhamdulillah dibantu teman, dibantu saudara. Ya, alhamdulillah usaha pertama dari suami ini kita jalankan dengan sangat hati-hati karena kita nggak mungkin lagi ya minta bantuan teman atau saudara ya satu kali itu aja. Akhirnya dari profit yang 50.000, 30.000 profitnya, omsetnya ya kalau satu hari ya bisa awalnya itu 100.000, 150, profitnya kita paling dapat 50, 70, 30 kadang. Kita mengalir aja terus ya, yang penting konsisten. Nah dari situ selama setahun kita alhamdulillah bisa bikin warung lagi, cabang gitu ya. Terus walaupun namanya masih kaki lima ya, kadang kena kusut lah apalah ya, banyak problem lah kalau kaki lima itu. Nah akhirnya karena kita pengennya berkembang terus ya sama almarhum suami, jadi saya jaga warung satu, suami yang satu, itu bertukar terus. Akhirnya kita dapat warung yang permanen ini, yang di sini nih. Untuk pertanyaan yang keempat, apa saja bahan baku utama dan dari mana biasanya diperoleh? Di pasar tradisional itu semuanya ada. Tapi kalau untuk khusus jahe itu kan kalau kita beli yang eceran itu kan mahal, harus di pasar induk minimal kita belinya 5 kilo. Ya memang harus stok sih. Tadi awalnya kita nggak nyetok sih karena dana terbatas ya, modal terbatas. Dulu belinya ya sekali belanja satu hari gitu aja. Tapi sekarang kita stok kita masukkan freezer. Selanjutnya, berapa rata-rata kapasitas produksi atau penjualan per hari? Nggak mesti ya, karena ekonomi kayak gini sekarang ini loh, untuk khusus sekarang ini loh, memang nggak bisa dipastikan. Dulu sebelum COVID itu ya untuk ketan itu kita bisa sehari 5 liter gitu bisa, tapi sekarang jauh menurun. Setelah COVID itu jauh menurun, ya paling 2-3 liter satu hari, hampir paruh lebih kan turunnya. Jahenya itu dulu bisa banyak, dulu berapa liter ya, 6 kali 3, 4 ya sekitar 20 sampai 30 bahkan 40 liter satu hari itu. Sekarang ya turun. Selanjutnya, siapa target pasar utama dari kedai ini?
Ya, targetnya awalnya sih kita targetnya itu yang para umur ini ya 40 ke atas itu biasanya yang konsumsi jahe, karena anak muda itu senangnya es ya, nggak mungkin targetnya anak-anak muda gitu nongkrong juga. Ini targetnya ya yang biasanya umur yang sudah settle lah pekerjaannya, yang udah kerja, udah berkeluarga gitu. Mereka biasanya care dengan kesehatan lah, targetnya ke situ. Oke, selanjutnya media promosi apa yang digunakan untuk menarik pelanggan? IG, pakai food online ya, GoFood, GrabFood, ShopeeFood, sama itu. Selanjutnya, apakah ada promo atau strategi khusus agar pelanggan tetap kembali membeli? Pertama itu servis itu penting sekali. Jadi keramahan kita, keterikatan emosi kita dengan pelanggan itu sangat penting sekali, karena kenyamanan mereka itu modalnya. Kalau mereka nggak nyaman pasti lari, apalagi persaingan sekarang ketat ya, jualan itu banyak sekali, orang buka usaha itu apapun itu banyak pesaing. Nah makanya kalau kita nggak unggul di servis atau kualitas produk itu ya kita kalah dengan pemodal gede, dengan promosi yang gede, dengan hebohnya packaging ya, konsepnya ya brandingnya. Mereka yang punya duit kan bisa boost gitu aja lah, kita yang nggak punya duit ya aja, slow aja maksudnya gini ya, kita bisanya servis ya, kualitas mungkin produk kita hanya sekitar area sini aja ya harus konsisten gitu aja ya. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala terbesar dalam menjalankan usaha dan bagaimana cara mengatasinya? Kendalanya itu kadang bahan baku ya pas susah dicari itu, apalagi kalau susah dicari, kalau mahal nggak apa-apa ya, kalau ada kadang nggak ada. Itu kan karena durian itu kan kadang musim, udah nggak musim tuh mahal sekali, dan bahkan kadang nggak ada barang yang bagus gitu loh, kadang masih muda-muda gitu kan durian itu. Saya juga gitu, kalau pas produknya susah carinya, mungkin panenannya gagal atau apa itu ya mahal sekali tuh, kadang barangnya nggak bagus ya, itu aja. Terus yang lain apa ya, persaingan kali ya, persaingan usaha ya, karena sekarang pelaku usaha itu banyak sekali ya, tahu sendiri, banyak PHK-an, banyak anak-anak muda yang sulit cari kerja, tuh akhirnya mereka lari jadi pengusaha kuliner. Nah itu persaingan kita, apalagi dengan mereka punya privilege yang bagus dari orang tuanya. Nah kita kan harus bersaing sama mereka gitu. Cuma saya menang di itu ya, perintis dari ketan durian dan jahe rempah itu kan, awal di Pondok Kelapa kan saya ya jarang sekali kan. Ya itu ya unggul saya di situ, produk yang otentik, jarang pelaku usahanya. Yang lain kan warung tongkrongan paling ya warkop ya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bude, kira-kira apa sih tips atau pesan untuk siswa yang ingin memulai usaha UMKM? Pertama, usaha itu bukan omongan, eksekusi. Bukan hanya narasi, tapi eksekusi. Jangan takut, pokoknya jangan ragu, jangan tak mulai aja yang sebisanya apa, dengan modal seadanya. Pokoknya walaupun gagal, kita punya ilmu di situ, kita bisa belajar banyak. Usaha itu mulai usaha itu loh, kuliah paling mahal. Beda kalau di bangku kuliah kan belum masuk ke dunia pekerjaan itu cuma teori gitu loh. Tapi kalau mulai masuk dunia nyata ya, jalanin aja dulu. Situ tadi banyak belajar. Gini. Pokoknya banyak. Dulu Bude juga awalnya kan bukan pedagang kuliner kayak gini, baru pertama. Cuma
karena kita sudah punya niat yang besar itu loh. Yang penting itu niat yang besar, hati-hati sekali dalam berusaha, entah itu pengelolaan uang, kualitas barang, servisnya dengan customer gitu harus dianu benar, sungguh-sungguh itu loh yang penting itu spirit fightingnya itu loh. Wah, itu yang anak muda sekarang susah itu. Pegang HP udah rebahan. Kurang spirit fighting. Oke, sebelumnya terima kasih Sahabat Bude atas waktu sama jawaban yang diberikan. Nah, dari hasil wawancara kita tadi tuh dapat disimpulkan kalau misalkan usaha UMKM itu butuh modal, strategi pemasaran, dan pengelolaan yang baik biar bisa terus berkembang. Selain itu juga kita tuh tetap harus konsisten. Inovasinya juga jadi kunci dalam menghadapi tantangan usaha. Oke, segitu aja wawancara dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.